Hai, ketemu lagi bersama saya Huans dari Klub Tukang Jalan. Hari ini saya mau ngajak teman-teman untuk mencari tahu kampung peternak sapi di Jakarta. Kira-kira ada di mana ya? Dan saat ini sekarang saya lagi ada di satu kawasan, satu komplek yang isinya kebanyakan adalah gedung-gedung tinggi, yaitu kawasan Kuningan. Nah, mungkin banyak yang bertanya, ngapain kok cari kampung peternak sapi di kawasan pusat bisnis Jakarta gitu ya. Eits, jangan salah dulu. Ternyata kawasan Kuningan dulunya merupakan perkampungan orang-orang Betawi yang memiliki profesi sebagai peternak sapi susu perah gitu ya. Jadi sangat menarik bukan? Karena sekarang kampung peternak itu sudah tidak ada di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman ke kawasan Kuningan sudah tidak ada kampung-kampung yang masih memiliki peternakan sapi. Bahkan mulai tahun 70-an, 80-an itu mulai penggusuran. Jadi orang-orang Betawi yang tadinya tinggal di sini mereka berpindah ke luar dari kawasan sekitaran Kuningan. Ya, kemudian tahun 1990-an baru tuh dibangun perkantoran-perkantoran atau gedung-gedung dari kedutaan besar negara sahabat Indonesia. Nah, sejak zaman Belanda sebetulnya kawasan Kuningan ini sudah menjadi tempat perkampungan orang Betawi ya, tadi saya bilang, karena memang di kawasan Kuningan ini adalah luar dari wilayah yang namanya Weltevreden. Makanya masyarakat Betawi yang di sini tuh berbeda dengan masyarakat yang ada di Weltevreden. Kemudian nama Kuningan itu sendiri ternyata memiliki hubungan dengan satu kota yang ada di Jawa Barat, yaitu kota Kuningan itu sendiri. Kenapa? Karena ternyata dari kota Kuningan tersebut ada sosok atau tokoh masyarakat dengan nama Dipati Ewangga yang ikut melakukan peperangan bersama tentara-tentara Mataram, yaitu dari Demak dan Cirebon. Mereka melakukan penyerangan terhadap wilayah Sunda Kelapa, dan ketika mereka sudah memenangkan peperangan tersebut, akhirnya diganti jadi Jayakarta. Nah, para tentara tersebut tidak ada yang semuanya kembali lagi ke wilayahnya masing-masing ya. Jadi Dipati Ewangga beserta pasukannya mereka menetap di Batavia atau di Jayakarta, tapi memilih ke bagian selatan wilayah Jayakarta, dan itu wilayah yang sekarang kita sebut namanya wilayah Kuningan, karena ini daerah pedalaman sebetulnya gitu. Jadi mereka memilih wilayah sini. Ternyata dari situlah nama Kuningan diambil, dari sosok seorang tokoh besar Dipati Ewangga dari Kuningan. Nah, sekarang saya lagi ada di komplek peternakan sapi yang tadinya ada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Nah, sekarang sudah direlokasi ke sini dari tahun 90-an ya. 94, 95 sudah dipindahkan ke sini. Nanti kita eksplor nih. Ada apa saja? Maksudnya sapinya, ada sapi perah, ada sapi daging, dan ada kompos. Juga pekerja-pekerja yang sedang melakukan pemerahan susu atau perawatan terhadap ternak sapinya. Yuk, ikutin terus ya. Nah, jadi sekarang saya lagi ada di peternakan sapi di daerah Jakarta Timur ya. Daerah masuk ke Bekasi. Bekasi, Keranggan. Pondok Rangon ya. Jadi daerah Pondok Rangon itu ya, kalau dari Jakarta Tengah ke sini tuh sekitaran 1 jam lah gitu. Jadi ternyata nih saya menemukan tempat legendaris yang tadinya perkampungan peternakan sapi itu kan ada di Kuningan gitu ya. Tahun mungkin 90-an kali ya. Udah tahu. 95. Pindah ke sini 95. Oh, pindah ke sini 95. Jadi 94 95 dipindah ke kawasan sini, kawasan Jakarta Timur Pondok Rangon. Aslinya udah dari tahun 1800-an. 1800-an dari zaman di Kuningannya itu ya. Belandanya. Jadi dari zaman Belanda memang sudah ada tadi gitu di Kuningan itu, baru dipindahkan ke sini karena di sana dipakai untuk perkantoran. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Mas Fajar. Dia ini ternyata usianya masih milenial, tapi dia tertarik untuk mengelola yang namanya sapi.
masih ada yang mau nggak? Karena sapi itu kan bau gitu ya, terus repot mungkin ya dalam bayangan. Tapi ternyata kalau saya pribadi sih mungkin saya juga belum tentu mampu gitu. Cuman saya tertarik untuk cari tahu di Jakarta ternyata masih ada peternak sapi. Mungkin selama ini mikirnya Jakarta semua hutan beton gitu, tapi ternyata ada. Kita tanya-tanya ya. Kalau saya sekitar setahun 2 tahun inilah baru main sapinya. Kalau di sini tuh khususnya sebenarnya dari pergubnya itu sapi peras. Pergubnya Sapi peras. Dari zaman dulunya Belanda pengen minum susu, daripada dia harus dikirim dari Belanda langsung bawain sapi. Sapi ini namanya Friesland. Eva kita bilangnya. Friesland Holstein. Gitu dari Belanda langsung. Dari Belanda. Jadi sebenarnya sapi ini itu sapi yang hidup di musim subtropis, udaranya dingin. Gitu. Jadi lebih hebatnya lagi, sebenarnya sapi aja itu mandinya itu sehari 2 kali. Dengar ya, sehari 2 kali loh. Pada mandi sehari 2 kali nggak? Sehari 2 kali. Kotorannya pasti di sini tetap bersih, karena kan kita ngejaga higienis susunya. Gimana caranya? Apa namanya? Orang itu percaya bahwa sapi ini sehat, sapi ini bersih, karena kebersihan kandang ini, sapi ini tuh sensitif, Mas. Kita tuh perlu apa ya? Touchingnya tuh perlu bagus sama sapi ini. Kita harus ada pendekatannya gimana. Jadi semakin sapinya disayang itu beda lah. Dingin ya, 1 ekor sapinya. Kalau misalkan sapi yang diurus di daerah dingin, itu misalkan di kita bilang Megamendung lah, puncak paling dekat dari sini. Itu satu sapi itu mungkin bisa menghasilkan susu itu sekitar 20 liter atau bahkan lebih. Tapi di tanah Jakarta sini, di Jakarta Timur, karena cuacanya panas, paling juga menghasilkannya antara 13 liter sampai 15 liter untuk satu sapinya. Dengan masa laktasi itu sekitar 7 bulan sampai 10 bulan. Gitu. Jadi ada masa laktasinya. Jadi itu pengaruh juga dari apa cuaca dan udara gitu ya? Iya, gitu, cuaca dan udaranya. Jadi habis masa laktasi, minta nikah lagi, hamil, nanti sekitar hamil itu kalau udah usia 7 bulan, susunya akan kering. Tapi 3 bulan itu kan berarti sapi kan lahirnya 9 bulan. Jadi dari masa kehamilan 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, tapi nggak diperes, tapi setelah itu kita dapat anak. Ya sama lah, orang kalau kepanasan juga stres, sapi juga sama kalau kepanasan itu stres. Oh gitu ya? Betul. Aduh, ada ternyata sapi juga ada stresnya. Cacing-cacingnya sama. Biasanya gimana tuh gejala-gejala sapi ini? Wah, ini kayak sapi stres nih, atau gimana? Misal ya Mas, kalau orang stres itu kan pasti diobatinnya dengan kesukaannya. Misal nih, kayak misalkan sapi baru datang, saya baru beli misalkan, habis menuntut perjalanan jauh, sapi kan stres, capek, stres, panas di jalan dan lain-lain. Sapi itu kan hobinya, pada dasarnya pakannya itu cuman rumput. Ya kasihlah kita rumput yang banyak, kasih lagi rumput yang banyak, kasih rumput yang banyak, kayak gitu. Pokoknya itu kesukaannya dia? Iya sih, maksudnya kalau misalkan makannya enak-enak terus, pasti kan stresnya hilang. Iya benar. Oh gitu. Jadi salah satu trik untuk ngatasin sapi yang stres, kalau manusia mungkin ngajak ngopi gitu ya. Kalau ini kan ya udah, karena memang makanannya rumput, ya dikasih rumput yang terbaik. Jadi sebanyak mungkin gitu. Tadi kalau misalkan ada teman-teman yang mau belajar ke sini, itu mau penting. ikut usaha atau mau investasi mungkin di sini, petani di sini welcome kok. Boleh ya gitu, boleh gitu ya. Nah jadi teman-teman kalau misalkan mau belajar tentang sapi, cara perawatannya mungkin, terus ada yang mau investasi, mau belajar meres susu, terus pengolahan susunya sendiri dikelola sendiri atau ada yang ngelola? Di sini beberapa petani ada yang punya produk sendiri, susunya udah dalam bentuk matang, ada yang yogurt, ada yang esnya, ada yang fresh milknya, jadi macam-macam lah. Gitu. Ada juga kita ngejual bentuk mentahannya. Jadi susu langsung kirim ke produksi di luar di sini gitu ya? Atau mau nyoba langsung di sini, susu yang kasih dari sini langsung, esnya apanya banyak yang ngejual di sini. Oh gitu. Jadi bisa cobain langsung di kandangnya. Bener, menarik sekali ya teman-teman. Jadi kalau misalkan udah bosan di Jakarta, itu kan Jakarta tuh bukan cuman HI lagi, Monas lagi, Kota Tua lagi, datanglah ke sini ke daerah Pondok Rangon. Jadi ada komplek pertanian khusus untuk peternakan sapi gitu. Jadi menarik. Dan nanti kita keliling di sekitaran sini, jenis sapinya kayak apa. Dan saya terima kasih sekali Mas informasinya. Mudah-mudahan setelah ini banyak orang datang ke sini, saya juga mudah-mudahan bisa bawa tamu-tamu, turis asing, turis lokal. Atau si Mas juga mau naruh sapi di sini? Saya naruh sapi di sini, mudah-mudahan. Ada syaratnya nggak kalau mau naruh sapi? Nggak ada sih. Nggak ada. Di sini kan emang ada kelompok taninya, ada ketua taninya, koperasi gitu. Ya, koperasinya. Lalu si Mas mau nyoba meres? Biar memakai kemeja meres? Nggak tahu. Nanti dicoba ya. Waduh, seru juga kali ya. Saya juga nggak tahu, belum pernah. Itu
Itu ada ide trik yang khusus pasti dong. Nanti ada caranya, nanti saya ajarin. Wah, mau coba ya? Boleh ya? Jadi nanti kita lihat gimana cara meresnya. Saya nggak tahu, tangan saya juga Kuat apa enggak? kuat atau enggak, karena pasti ada. Nanti kita ajarin, itu ada triknya biar gampang. Oh gitu, nanti coba lihat ya. Ini jadi mau belajar apa namanya, meres susunya, tapi saya nggak tahu ya bisa atau enggak karena ini pertama kali. Jadi pertama kita tuh harus nyiapin air bersih. Air bersih. Jadi air bersih ini fungsinya buat membersihin yang akan kita peresnya ini. Jadi kita bersihin dulu supaya steril, pakai air. Tuh. Terus habis ini kita pakai mentega. Mentega ini fungsinya buat ngelicinin. Kayak biasanya ini supaya lebih steril kata orang Belanda juga. Oke. Jadi kita tangannya pertama kita usapin dulu semuanya pakai blue band. Kita usapin pakai blue band. Semua kupingnya usapin pakai blue band. Habis itu tinggal kita tarik. Dan itu keras pasti. Enggak. Enggak. Iya. Nih, usapin dulu ke tangannya biar licin. Situ kita jongkok. Kita pegang, masih duduknya di sini. Itu tinggal tarik. Megangnya begini, gini megangnya. Coba. Oh my god. Sampai ke ujungnya. Pasti nih. Iya. Nah, kan kalau udah yang ahli begitu, setelah udah biasa. Kalau saya baru nyoba aja udah susu hasil dari meres. Tadi saya sempet nyobain meres susu, ternyata itu pertama kali buat saya. Tapi dapat segelas ya. Dapat segelas, dibantu. Dan ini saya mau cobain karena ternyata susu segar itu ya harus dimasak dulu biar bakterinya paling nggak Iya. mati gitu ya. Jadi saya mau cobain ini susu. Saya nggak terlalu suka susu yang fresh, tapi ini saya cobain, kayaknya sih enak baunya. Wanginya beda ya? Wanginya beda kayak susu. Itu tergantung pakan, Mas. Oh gitu ya. Nggak perlu kayak gula. Udah ada rasa manisnya ya. Terima kasih. Enak banget. Jadi nanti saya akan ajak teman-teman klub tukang jalan untuk main-main ke Jakarta Timur nih ya. Ini masih di Jakarta loh, tapi ternyata Jakarta Timur hebat, masih punya peternakan sapi dan ini susunya bisa diminum langsung dari ibu susu. Hampir lupa kalau di Jakarta ya. Hampir lupa kalau ini lagi di Jakarta. Minum dulu ya. Nah sekarang karena di luar cuacanya lagi hujan dan mendung, jadi perjalanan kita sudah sampai di sini. Sekarang saya lagi nikmatin teh tubruk ala Jawa, ada di sebuah bangunan rumah joglo, namanya Cafe Mulih ya bahasa Jawa. Jadi teman-teman kalau misalkan lagi main ke wilayah Jakarta Timur bisa sekalian ke Cafe Mulih ini. Menunya macam-macam, terutama kopinya ya, dia ada berbagai macam kopi, tapi teh juga ada. Jadi pas banget untuk cuaca dingin seperti sekarang ini. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Yang baru nonton, ikutin terus perjalanan klub tukang jalan bersama saya, Huans. Dah.